Halo semuanya, hari ini kita akan bedah tuntas gimana sih caranya merancang pesan di dunia digital yang nggak cuma lewat gitu aja, tapi bener-bener nyambung dan ngasih dampak yang nyata. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Di tengah lautan informasi digital, apa sih rahasianya biar pesan kita itu didengar, bahkan ditunggu-tunggu? Jawabannya? Oh, ini bukan soal hoki-hokian loh. Ini semua tentang strategi. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang, bahkan jauh sebelum kita kepikiran mau posting apa. Jadi, kuncinya itu ada di sini. Pesan yang kuat itu adalah sebuah paket lengkap. Gabungan dari pemahaman mendalam soal audiens, cerita yang memikat, visual yang keren, dan yang paling penting, pesan yang super jelas. Sebelum kita ngomongin langkah-langkah praktisnya, kita perlu bangun fondasinya dulu nih. Anggap aja ini 4 pilar utama yang bakal nopang setiap pesan kita biar kokoh dan sukses. Pilar pertama, dan ini yang paling krusial, kenali audiens Anda luar dalam. Sebuah pesan itu baru terasa kena kalau yang denger ngerasa, wah, ini buat gue banget. Selanjutnya, pilar kedua. Jangan cuma kasih data mentah, kita harus jago storytelling. Buat cerita yang bisa nyentuh emosi orang. Inilah yang bikin brand Anda punya identitas yang kuat dan beda dari yang lain. Lanjut ke pilar ketiga, kekuatan visual. Jangan pernah sepelekan gambar, warna, atau infografis. Otak kita itu kan cepat banget nangkap visual. Jadi, visual yang bagus bikin pesan kita lebih gampang diingat. Dan yang terakhir, pilar keempat. Kejelasan itu harga mati. Secanggih apapun ide kita, kalau pesannya ribet dan bikin bingung, ya udah nggak akan sampai. Buatlah sesederhana dan selugas mungkin. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian gimana cara ngelakuinnya. Kita akan bahas peta jalan digital 10 langkah yang super praktis. Kita mulai dari 5 langkah pertama. Ini semua soal perencanaan dan persiapan. Anggap aja kita lagi jadi arsiteknya nih, nentuin tujuan yang jelas, pahami audiens, sampai intip-intip strategi kompetitor. Misalnya gini, tujuan yang jelas buat sebuah kedai kopi lokal itu bisa aja naikin followers Instagram 20% dalam 3 bulan ke depan. Tuh, jelas kan, terukur dan ada batas waktunya. Nah, ini contoh bagus banget buat langkah 4, milih platform yang pas. Coba deh lihat, audiens dan tujuan di LinkedIn sama TikTok itu beda banget kan? Anda nggak akan jualan jasa konsultan bisnis di TikTok, sama kayak Anda nggak akan posting meme viral di LinkedIn. Intinya, temui audiens Anda di rumah mereka. Sip, kita lanjut ke 5 langkah berikutnya. Kalau yang tadi itu soal perencanaan, sekarang kita masuk ke bagian eksekusi, pengukuran, dan yang paling penting, adaptasi terus-menerus. Contoh buat langkah 7, nih keren banget. Lihat deh, ini bukan cuma posting fotokopi biasa. Ada captionnya yang ngajak mulai hari dengan semangat. Terus dikasih hashtag yang relevan seperti hashtag kopi pagi. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bisa bikin jangkauan postingan kita meledak. Masuk ke langkah 9. Di sini kita nggak main tebak-tebakan, kita pakai data. Gunakan tools kayak Instagram Insights atau Google Analytics buat ngelacak hal-hal penting ini. Dari sini kita tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, kita udah punya fondasi dan langkah-langkahnya. Terus, gimana cara menyatukan semuanya biar suksesnya itu bukan cuma sesaat, tapi bisa jangka panjang? Nah, ini dia intinya. Strategi digital itu bukan sesuatu yang sekali buat, terus dilupakan. Bukan. Anggap aja ini kayak tanaman hidup yang harus terus kita rawat. Kita harus terus-menerus lihat data, evaluasi, dan beradaptasi sama tren-tren baru. Itulah kunci suksesnya. Sekarang strateginya udah ada di tangan Anda. Peta jalannya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, tren baru apa nih yang bakal Anda taklukkan selanjutnya?